Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas grafis Ambarawa, mata kuliah fotografi 2, kelas pagi. Ini ada Bayu. Selamat pagi, Bayu. Pagi, Bu. Ya, kita ketemu lagi di pembelajaran atau mata kuliah online, mata kuliah fotografi 2. Dan pagi ini saya akan menjelaskan tentang kelihatan Bayu, Edvat, judulnya. Kelihatan. Oke, ya. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu untuk tugas yang kemarin sudah selesai dikirim? Yang fotografi, Bu. Ya, fotografi. Fotografi kan Kamis ini deadline-nya, ya kan? Yang kayak yang 200 sampai lebih itu, Bu, tak kirim. Oh, saya belum ini, saya belum belum ngecek lagi. Berarti sudah ya? Sudah. Oke. Kalau yang videografinya proses? Masih proses. Oke, videografinya minggu depan ya. Videografinya minggu depan, berarti hari Senin. Ya, harus diselesaikan. Ya. Oke, saya pesan untuk videografi, kalau kemarin kan saya minta dikasih background, ya kan? Dikasih background. Nah, itu saya minta lagunya bukan yang copyright ya. Paham ya? Bukan lagunya orang. Paham. Ya, bukan lagunya orang. Kamu browsing aja lagu-lagu yang bisa dipakai untuk biasanya untuk diupload di YouTube. Ya, karena nanti kan mau saya review. Jadi nanti kalau sudah terkumpul, sudah dikirim semua ke saya, nanti pertemuan berikutnya ya, yang baik fotografi, kalau fotografi kan memang hanya foto kan, PPT. Tapi kalau yang videografi itu kan dalam bentuk video. Nah, nanti saya reviewnya juga saat pembelajaran online kayak gini. Sehingga nanti kalau diupload di YouTube, kalau itu ada lagu orang, copyright, itu nanti akan kena. Artinya ya riskan lah gitu. Jadi untuk mengantisipasi, saya pesan kalau kamu memberikan backsound-nya lagunya lagu yang free, yang yang bukan copyright. Itu banyak kok di YouTube kamu cari. Gitu ya. Gitu ya, Bayu ya. Oke, Bu. Siap. Jelas ya? Oke. Ya. Jelas, Ya, jelas. aja saya jelaskan ini. Ini mikrofonnya ya nggak apa-apa, cuma kamu sendiri. Misalnya kamu nyalakan ya nggak apa-apa, kalau mikrofonnya kamu matikan dulu nggak apa-apa. Nanti ketika saya tanya baru dijawab. Ya, Edvat. Sudah pernah dengar ini, Bayu? Sudah pernah dengar? Belum, Bu. Pertama kali. Pertama kali. Ya, Edvat ini ya akronimnya atau kepanjangannya ada entire ya bacanya entire, detail, frame, angle, dan time. Ya, itu entire, detail, frame, angle, dan time. Apa sih Edvat itu? Nah, ini secara pengertian singkatnya. Entire itu artinya, arti katanya ya, ini berdasarkan arti katanya. Entire itu keseluruhan, kemudian detail itu perincian, frame itu kerangka foto, angle itu sudut pengambilan gambar, time waktu. Ini dari arti kata. Ya, tapi dari arti kata ini saja sudah bisa kita terjemahkan berhubungan dengan fotografi pastinya. Ya, jadi saya ulangi, entire itu keseluruhan, detail itu perincian, jadi lebih khusus, lebih fokus, lebih detail. Frame itu kerangka foto, jadi seperti bingkai,
dalam foto itu ada area yang mengelilinginya, mengelilingi subjek. Ya, itu disebut frame, kemudian angle. Angle ini sudah sering kamu dengar, ya. Jadi sudut pengambilan gambar. Jadi ini cara fotografer untuk mengatur sudut dari kamera, ya, sudut dari kameranya. Kemudian time ini waktu. Oke. Nah, secara detailnya, secara lengkapnya seperti apa? Oke, ini secara umum dulu penjelasan Edvard sendiri. Edvard pertama kali diperkenalkan oleh Frank Hoy dari Newhouse School of Public Communication, Syracuse University, yang kemudian mengajar di Arizona State University. Ya, ini penjelasannya dari manakah diperkenalkan. Berarti orang pertama kali yang membuat metode atau teknik dari fotografi jenis Edvard ini si Frank Hoy ini. Oke. Tujuan penerapan Edvard ialah menggambarkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemotretan guna mendapatkan foto-foto yang komprehensif. Sorry ya kalau ada backsound backsound dari luar yang mengganggu. Saya ulangi, tujuan penerapan Edvard ialah menggambarkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemotretan guna mendapatkan foto-foto yang komprehensif, variatif, baik dari sisi fotografis maupun dari segi pemaparan kejadian atau peristiwa. Jadi ini menggambarkan yang perlu diperhatikan dalam pemotretan. Artinya dari sisi fotografis ini nih menjelaskan, memaparkan ya secara variatif. Arti variatif ini bermacam-macam. Nah, dari tadi arti kata aja Edvard tadi ya, entire ya, kemudian apa tadi? Detail, frame, angle dan time. Berarti hasil dari pemotretannya nanti itu variatif ya. Dilihat dari sisi entire-nya, dilihat dari sisi detailnya, frame-nya, angle-nya, time-nya itu. Edvard sendiri dipelajari sebagai basic dalam memudahkan seorang fotografer untuk merangkai cerita dalam foto essay agar rangkaian cerita yang akan dibuat tidak mengalami jumping. Nah, Edvard ini dipakai untuk membuat foto essay atau nama lainnya aja si fotografer ini selalu bilangnya foto essay. Nah, namanya Edvard ini. Foto essay itu seperti apa toh? Foto essay itu yang menceritakan alur, ya, menceritakan tentang urutan dan rangkaian itu mengandung satu cerita, gitu loh. Jadi misalnya ada 5 foto, ya 5 foto karena dilihatnya tadi dari segi entire, dari segi detail, dari segi frame, dari segi angle dan dari segi time. Ya. Nah, itu mengandung satu cerita gitu. Jadi ini tidak berdiri sendiri tapi saling menyambung, saling berhubungan gitu, membuat satu cerita. Nah, ini dibuat supaya orang yang melihat foto dari foto pertama, foto kedua, foto ketiga itu saling berkesinambungan, tidak mengalami jumping. Artinya dari foto 1 melihat ke foto 2 itu beda. Ya. Oke. Lanjut. Nah, satu persatu. Satu persatu. Oke, sebelum ke entire ini, Bayu, ada pertanyaan. Paham ya yang dimaksud Edvard ya? Foto Edvard. Jadi, bukan paham, tapi sudah punya gambaran. Jadi ada 5 foto yang saling berhubungan, saling berkesinambungan. Antara foto 1 sampai foto 5 mengandung cerita yang menyambung. Paham, Bayu? Paham. Oke. Nah, satu persatu kita lihat. Entire itu yang seperti apa? Ya. Kenapa entire ini diletakkan di paling depan? Perhatikan. Entire disebut juga established shoot. Established shoot.
Ya, entire diartikan sebagai tampilan keseluruhan suasana, tempat, atau kejadian. Nah, tadi keseluruhan kan arti kata entire. Jadi tampilan keseluruhan suasana, tempat, atau kejadian. Suatu keseluruhan pemotretan yang dilakukan begitu melihat suatu peristiwa atau bentuk penugasan lain untuk mengincar atau mengintai bagian-bagian untuk dipilih sebagai objek. Ya, jadi pemotretannya ini secara keseluruhan untuk melihat peristiwa yang terjadi itu seperti apa toh gitu, secara keseluruhan. Ya, artinya yang berada dalam satu tampilan di foto itu jelas semua. Ya, jelas semua. Artinya di situ ada elemen apa saja. Ada orangnya ada berapa? Misalnya orangnya ada 5. Ya, ada 5 orang yang berada di dalam satu satu frame ya. Dalam satu frame pemotretan itu tuh ada 5 orang. Ada motor, ada gedung, ada pohon, ada tempat sampah mungkin, ada kucing mungkin. Nah, gitu. Kemudian di motornya itu ada helm mungkin. Nah, jadi itu di shoot semua, ya, di capture semua yang menjadi ibaratnya area yang nanti akan diceritakan. Ya, area keseluruhan yang akan diceritakan. Itu dulu. Jadi secara umum, ibaratnya rumah gitu, satu rumah. Ya, keseluruhan. Ya, dari semuanya terlihat semua gitu. Ya, ada tamannya, ada gentengnya, ada pintunya, di situ ada motor, ada mobil, ya, ada bunga di depan rumah. Nah, seperti itu. Itu foto dengan teknik entire, artinya difoto semuanya dulu. Oke, lanjut. Shoot yang digunakan adalah long shoot. Ya, sudah jelas. Karena apa? Karena kita mau mengcapture seluruh bagian areanya. Lensa yang digunakan adalah lensa dengan fokal yang pendek, misalnya 14 mm, 18, dan 20. Ya, fokalnya pendek. Kemudian kamu dapat mengambil beberapa foto dengan long exposure, ya sama tadi ya long shoot ya nama lainnya, sekitar 4,5 meter dari subjek, ya, dan fokus pada sebagian orang sebagai bagian dari lingkungan. Artinya cerita yang mau kamu buat itu seperti apa, ya. Jadi sudah tahu alurnya. Contohnya, saya akan menampakkan suasana depan kampus, ya, depan kampus Stekom, di mana gedung Stekomnya terlihat ada tulisannya Stekom, di mana di situ ada kalau waktu pembelajaran, ya, ada jadwal kuliah, berarti ada motor parkir di dalamnya, kemudian ada mahasiswa yang terlihat, ya, terlihat di depan kampus Stekom, di situ juga depan kampus ada pohon, ya, dan sebagainya. Itu. Nah, itu nanti saya akan menceritakan bahwa di depan kampus itu ada parkiran di mana ada motor, motornya itu ada helm. Ya kan? Ada helm. Kemudian ada orangnya. Kemudian orangnya berjalan ke situ. Nah, artinya itu nanti akan menjadi satu kesimpulan. Ada orang datang, ya, ada mahasiswa datang mengendarai motor, ya kan? Mengendarai motor, kemudian memarkirkan motornya itu di depan kampus, kemudian melepas helmnya, sehingga helmnya diletakkan di spion misalnya. Nah, gitu. Jadi ibaratnya itu urutan rangkaian ya dari suatu kejadian, tapi ini karena dalam bentuk foto bukan video. Kalau video langsung aja, ya kan? Ada mahasiswa masuk langsung di-shoot aja. Udah langsung masuk, dia parkirkan motor, mungkin ngelepas jaket, ngelepas helm ditaruh, dia turun dari motornya masuk ke kampus. Oke, hanya sekali aja. Tapi kalau foto, supaya foto itu berbicara, ya foto itu punya arti ya dengan sistem Advat ini. Oke, lah yang entire itu yang keseluruhan dulu. Oke, ambil foto dengan frame horizontal, kemudian dengan frame vertikal.
Terus bergerak dengan mencoba berbagai macam komposisi, ambil dengan medium shoot sekitar 3 meter. Artinya banyak variasi ya, jangan hanya horizontalnya aja, tapi vertikalnya juga. Jadi kameranya dalam bentuk horizontal atau vertikal ya, itu semuanya dicoba. Sehingga nanti bisa banyak variasi, bisa dipilih mana yang sesuai. Kemudian jarak untuk tipe pengambilan gambar tergantung dari focal length lensa yang digunakan. Ya, karena tadi focal length-nya beda-beda sehingga jarak pengambilannya juga berbeda. Ya, ini langsung praktek sih ya, tapi ini bisa jadi gambaran. Oke, nah yang tadi saya bilang, Bayu. Ya, yang tadi saya bilang, saya mau menampakkan kondisi depan kampus Tekom. Ya kan, depan kampus Tekom, di mana terlihat gedungnya, ada parkiran motor, ada motor yang parkir, ada pohon ya di depannya gitu. Nah, ini secara keseluruhan. Nah, contoh lagi seperti ini. Ini tadi kan dilihat dari samping ini ya, pojok kalau dari depannya kampus ya pojok kirinya. Oh, sorry. Nah, ini dari pojok kanannya, kanan kampus. Ya, keseluruhan tampilan kampus Tekom. Diperlihatkan hampir seluruh gedung tampak dari depan, parkiran motor, dan area sekelilingnya. Nah, ini, entire itu seperti ini. Paham, Bayu? Jelas? Jelas. Ya, entire itu seperti ini ya. Oke. Menggunakannya long shoot. Ya, menggunakannya long shoot karena kita dari jarak jauh dari subjek. Supaya apa? Supaya mendapatkan beberapa elemen ini masuk di dalamnya. Lanjut, yang kedua detail. Detail ini mengambil satu subjek yang sangat penting dan menarik secara close up untuk dijadikan point of interest. Ya, sebagai point of interest, artinya pusat perhatian yang menarik. Gambarnya lebih spesifik daripada gambar pembuka atau gambar entire, ya, lebih spesifik dari gambar sebelumnya. Ya, jadi orang melihatnya itu dari umum dulu, baru ke khusus. Nah, gitu. Jadi detail ini ke khususnya. Hal apa yang menjadi prioritas dan berfokus pada subjek mana yang interaksinya paling sesuai dengan cerita yang akan dibuat. Yang tadi saya bilang, interaksinya yang paling sesuai apa yang bisa di-shoot secara detail ketika ada mahasiswa masuk ya ke area depan kampus, dia mau memarkirkan. Yang namanya orang memarkirkan motor itu urutannya pasti setelah masuk mematikan mematikan motor ya, bisa aja itu di close up saat mematikan ya, saat mematikan kuncinya. Kemudian buka jaket atau naruh helm ya, berarti helmnya ya yang jelas, yang enak itu kunci tadi dipegang ya, atau kunci aja, atau helm lah, helm yang setelah itu nampak di situ tidak bergerak, artinya tidak berpindah, itu kan helm, enaknya helm ya gitu. Yang jadi prioritasnya apa, fokusnya di apa gitu. Motornya juga ya, motor, helm gitu ya. Lanjut, salah satu objek difoto jarak dekat hingga detailnya terlihat. Shoot yang digunakan adalah close up atau big close up atau extreme close up, benar-benar dekat sekali. Ya, benar-benar close up, extreme close up. Anda bisa mengambil jarak 2 sampai 3 meter dari subjek dan berkonsentrasilah mengambil gambar close up dengan berbagai sudut. Sama juga seperti entire tadi, banyak variasinya. Ya, banyak dari arah mana pengambilannya, dari arah kanannya, kirinya, depannya, gitu ya. Itu disarankan seperti itu. Karena apa? Karena nanti akan dipilih yang cocok. Mungkin secara pencahayaan ya kan dari arah yang beda, itu pencahayaannya mungkin lebih bagus kan gitu, bisa jadi. Oke. Nah, ini contoh detail. Tadi saya bilang ya. Dari parkiran depan Stekom tadi ada banyak motor,
kemudian di motor ada helm. Nah, ini di close up. Di close up-nya hanya pada helm. Helm ini bagian dari sekian motor yang diparkir di halaman depan Stekom yang ada pada interior tadi. Nah, gitu. Jadi pada interior tadi ada banyak motor, ada helm, dan ini difokuskan hanya salah satu aja ya, dipilih yang bagus lah gitu ya, dipilih yang bagus dari karena ini ditempatkannya mungkin di cahaya yang bagus ya, kita pilih yang ini gitu dibandingkan mungkin yang pojokan gelap gitu ya, cari aja yang pencahayaannya pas. Oke, ini detail ya, paham ya bedanya interior dan detail. Lanjut. Frame. Frame adalah foto dengan satu point of interest, POI, dan komposisi yang bagus. Foto dengan satu point of interest yang menjadi pusat perhatian, yang menarik, ya poin yang menarik, dan komposisinya bagus. Suatu tahapan di mana kita mulai membingkai suatu detail yang telah dipilih menggunakan elemen di lokasi. Ya, detail ini nggak cuma satu, bisa lebih. Yang tadi ya, yang kedua detail. Jadi ketika kita mau membuat yang teknik frame, ya teknik frame, nah itu bisa jadi detail yang lain, yang tekniknya menggunakan medium shoot. Nah itu yang bawah. Ya harus kreatif menemukan bentuk bingkai. Ya, kalau yang tadi detail itu close up, bahkan ekstrim close up. Ya, kalau yang frame ini medium atau medium full shoot. Ya, jadi lebih menjauh dikit daripada close up, daripada detail. Karena apa? Karena kita mau mengambil frame-nya, kita mau di dalam hasil foto kita itu ada frame-nya. Nah, frame-nya itu dari mana, Bu? Coba saya tanya Bayu sebelum saya lanjutkan. Frame-nya dari mana? Frame itu yang melengkapi si subjek, ya. Kemudian itu berada di sekelilingnya. Bayu, coba. Halo, Bayu. Ya, Bu. Ya, apa frame? Bisa didapatkan dari mana? Itu langsung, capture langsung. Di editing. Di? Kalau pakai editing, proses editing. Enggak ke editing. Ini langsung ketika kamu capture. Jadi kamu kondisinya, kamu bayangkan kamu lagi melakukan pemotretan di depan kampus Stekom tadi. Nah, kamu menemukan frame-nya, frame dari si subjek. Oke lah, misalnya temanmu mahasiswa, ya mahasiswanya itu yang nanti kamu akan jadi ceritanya tadi kan saya sudah bilang ada mahasiswa yang datang, itu misalnya temanmu, ya. Nah itu tadi sudah kamu ngambil interior, foto kondisi kampus depan secara keseluruhan. Kemudian kamu detail, kamu di helmnya saja. Nah yang frame ini saya mau kamu capture temanmu yang lagi masih di motor atau lagi menyandarkan motor, gitu. Nah itu di capture. Nah gimana caranya? Di situ ada frame-nya supaya menarik. Frame-nya kamu berarti mencari yang dari mana frame ini bisa didapatkan? Coba bisa nggak kira-kira? Mencari pohon-pohon, Bu. Oke, nah itu. Buat menutupin dua sisi minimal. Iya, betul. Entah kiri kanan, atas bawah. Iya, nggak harus atas bawah, nggak harus keseluruhan sih, enggak. Ya, intinya itu berada di antara atau yang apa ya? Di sekelilingnya lah, di sekeliling itu kan bisa jadi kanan kirinya, atas bawah, mungkin pojokannya gitu. Paham ya? Ya. Paham ya? Halo, Bayu? Ya, Bu, paham. Ya. Nah, ini betul. Coba lihat. Ya, frame yang dipilih yaitu 2 batang pohon. Coba lihat. Ya, ini sudah frame. Ini sudah frame. Jadi bukan melalui editing manual yang dilakukan oleh ini ya, kita pakai software ya, pakai aplikasi enggak.
tapi langsung ini teknik pemotretan langsung. Nah, ini. Jadi pengambilan frame-nya dibuat seperti ini. Bahkan bisa jadi kamu pernah lihat kita mau mengcapture subjek, kemudian kamera itu berada di belakangnya lubang, suatu lubang. Pernah lihat? Pernah lihat foto yang seperti itu? Pernah ya? Nah, atau mungkin kameramennya berada di belakangnya ini dedaunan, ya, sehingga nanti subjeknya itu berada di tengah dedaunan, dedaunnya sekelilingnya gitu, ada daun-daun. Nah, kameranya itu diletakkan di belakang dedaunan itu tadi, tapi tengahnya ya dikasih area space, lubang. Itu nanti untuk area subjeknya biar masuk di dalamnya. Pernah lihat seperti itu? Pernah. Nah, itu. Ya, kalau yang ini kondisinya frame di sini, frame-nya adalah 2 batang pohon. Bu, kok nggak terlalu jelas? Ya nggak masalah karena itu memang asli pencahayaannya itu pas siang hari gitu. Yang jelas di situ ada elemen yang menjadi sisi sekelilingnya, ya, menjadi ini frame-nya. Ya, itu. Paham untuk yang frame? Ya, lanjut. Yang ke advat keempat. Angle. Angle itu adalah sudut pandang. Ambil foto dengan sudut pandang paling menarik. Mengambil variasi gambar dari sudut pandang selain eye level, pilihlah low angle atau high angle. Eye level itu yang lurus aja. Ya, kalau angle ini untuk metode advat itu supaya lebih lebih elegan, hasilnya lebih keren gitu ya. Itu jangan yang datar, yang eye level, tapi yang low angle atau high angle. Berarti itu dari mana? Dari subjeknya, pilih dari atasnya atau dari bawahnya. Ya, high angle memberikan kesan subjek sangat kecil, menyedihkan atau juga terpuruk. Jadi kalau subjeknya itu ya, kemudian kita capture-nya dari atasnya high angle dengan teknik high angle, itu nanti terkesan subjeknya kecil, ya kan? Terlihat dari atas tuh kecil, bahkan kelihatan hanya rambutnya kalau itu orang, ya kelihatan rambutnya aja. Kemudian kalau low angle memberikan kesan subjek berwibawa, besar dan perkasa. Oke, nah ini pilih yang mana ya tergantung kondisi dan tergantung apa yang mau kamu tampilkan gitu ya, yang mau kamu tampilkan. Kalau itu mungkin kondisi yang tadi advatnya itu ya, entire-nya mungkin dari atas memperlihatkan kondisi misalnya biasanya pakai ini ya, apa namanya, saya kok lupa, kamera apa yang terbang, aduh lupa saya, apa yuk, kok bisa ngeblank ya? Kamera yang gimana, Bu? Yang terbang, yang diterbangkan itu. Drone. Oh ya, ya. Drone, oke. Ya Allah. Ya, pakai drone. Nah, pakai drone itu video ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi keseluruhan. Kemudian fokusnya nanti hanya satu objek aja. Kemudian angle, nah angle dari atas. Nah, tapi kalau itu memang mau membuat tema yang seperti itu, gitu ya. Jadi mau pakai high angle atau low angle disesuaikan dengan kebutuhan dan temamu, mau menciptakan suasana yang seperti apa, gitu ya. Ya, nah ini contoh angle. Ya, ini contoh angle. Ini berarti low angle apa high angle? Yuk. Low angle. Oke, low angle ya. Nah, ini juga shoot yang digunakan adalah full shoot atau medium full shoot. Artinya inilah bisa masih dianggapnya masih ya enggak bukan close up gitu ya, full shoot atau medium full shoot, enggak terlalu dekat, enggak terlalu jauh. Ya, ini contoh angle. Berarti tadi sudah ada detailnya, fokus di helm, kemudian ada orangnya yang memarkirkan motor, itu ada frame-nya.
Kemudian ini dilihat kan motornya yang sudah terparkir, itu diambil dari low angle. Nah, time. Time adalah bagaimana kemampuan fotografer dalam menangkap suatu kejadian dalam waktu yang tepat sehingga menghasilkan foto yang kuat dan dramatis. Teknik time ini membekukan momen untuk menghadirkan perspektif waktu. Shoot yang digunakan adalah medium shoot atau medium full shoot. Nah, seperti apa time ini? Jadi ini fotografer itu menangkap kejadian si subjeknya. Dia lagi apa gitu? Ya, dia lagi ngapain? Atau itu bisa dibilang pergerakan dari subjek, pergerakan yang dilakukan subjek, tapi kita mengcapture, kita memfoto dia. Bukan video loh ya, bukan video. Contohnya, kalau kamu bingung nih, perhatikan. Contoh time. Nah, seperti ini. Ya, contoh time. Jadi ada mahasiswa masuk, naik motor, ini posisi dia jalan, dia bergerak. Ya, berarti momen, artinya time di sini adalah momen ketika itu terjadi, bukan gambar, bukan benda yang berdiam, tapi ini gambar yang bergerak. Sehingga time ini ya kemampuan fotografernya dalam meng-capture ini, ya, supaya bisa menghasilkan time yang pas. Ya, coba perlihat ini contoh advert lainnya. Nah, kondisi kuliah yang entire ya, kondisi di dalam kelas secara keseluruhan, ya, itu entire. Kemudian detail, mahasiswa mencatat. Nah, mahasiswa mencatat itu terlihat buku, ya, itu detailnya fokus. Kemudian frame. Nah, frame-nya ini diambil dari, di situ ada kursi, ada lantai depannya, itu dianggapnya frame. Sehingga subjeknya ini berada di antara benda-benda di sekelilingnya. Ya, jadi benda-benda di sekelilingnya itu dianggapnya frame. Nah, angle ini kondisi ketika mahasiswa duduk, ini diambilnya dari low angle. Dan time. Nah, time ini kondisi ketika mahasiswa lagi berdiskusi, mungkin lagi ngobrol sama temannya saat istirahat, kuliah gitu. Kondisi di kelas seperti itulah ya realita. Nah, jadi ketika ini disambungkan, Bayu kan pasti sudah bisa langsung menerjemahkan, oh kondisi di kampus itu seperti itu. Jadi secara entire, secara keseluruhan, mahasiswa mencatat, ya. Kemudian terlihat ada kondisi dia lagi duduk, secara keseluruhan ya, saat mencatat. Kalau tadi detail itu kan hanya fokus di catatannya. Kalau yang frame itu secara dengan elemen di sekelilingnya. Kemudian angle ya itu berasal dari bawah. Kemudian time itu ketika dia lagi ngobrol. Oke, lanjut yang ini Bayu. Coba Bayu bisa menjelaskan. Halo Bayu. Ini contoh advert lainnya. Ya, Ya. itu festival layangan di Bali ya, Bu? Ya, festival layangan di Bali. Terus itu entire-nya seperti apa gitu. Jadi jelaskan entire-nya. Menggambarkan keseluruhan detail. Ya, keseluruhan dari acara, ya kan? Lalu lanjut. Yang detail? Detailnya untuk peserta dan layangannya. Ya, ada anak yang ini ya, di depannya, depan layangannya, barong ya, layangan yang depannya barong. Terus lanjut. Yang frame itu di bawah layangan ya, Bu? Ya,
Ada orang berada di bawah layangan lagi membenarkan lagi inilah apa memperbaiki atau memasang apa gitu loh. Ya, berarti yang dijadikan frame-nya apa? Kiri, kanan, atas, ya, layangannya Ya, itu sendiri. artinya si layangannya gitu ya, frame-nya ini layangannya. Dan ini tidak dibuat-buat ya. Artinya tidak dibuat-buat layangannya ini diatur enggak, tapi ketika seperti itu si fotografernya yang harus mencari di mana ada frame yang bisa dipakai. Mengambil angle. Iya, gitu ya. Jadi bukan langsung ditata. Jadi nanti kalau si Bayu mau foto yang jenis frame itu bukan ditata. Frame-nya harus ditata gini-gini enggak, tapi itu alami. Jadi diambil dari alam aja, maksudnya dari sekelilingnya subjeknya. Terus kalau angle? Yang angle itu dari sudut bawah layangan persis. Oke, itu menggunakan low apa high? Low angle. Oke, Low. kemudian time? Saat mencoba menerbangkan. Ya, berarti ini bergerak ya, subjeknya ini bergerak saat menerbangkan layangannya. Nah, itu diambil. Nah, seperti ini akhirnya bisa diperoleh cerita. Ya enggak? Ya enggak, Bayu? Iya. Ya, ada ceritanya itu. Itulah namanya foto advert dengan teknik advert. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, ya. Ya. Oke, kalau sudah paham, bisa mau saya akhiri, bisa ditambahkan videomu, Bayu. Ya, siap. Ya. Ya. Jadi itu tadi materi tentang advert, silakan dipelajari. Nanti saya infokan kalau sudah saya share di YouTube sama di Siakat. Jangan lupa absen di Siakat. Kalau di Siakatnya sendiri, kamu masuknya sore apa pagi? Sore, Bu. Sore. Oh ya udah nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya udah nanti tetap absen di kolom komentar Siakat ya. 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 Ya, saya akhiri itu yang bisa saya jelaskan di pagi hari ini, Bayu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah wawasan kamu saat melakukan praktek fotografi ya. Dan untuk tugasnya nanti menyusul saya infokan. Sekarang fokusnya kamu mengerjakan dulu yang videografinya dulu. Ya, jadi untuk yang advert ini pasti nanti ada tugasnya, tapi menyusul nanti saya infokan. Ini fokus mengerjakan yang tugas yang kemarin. Gitu ya. Saya akhiri. Selamat pagi, Bayu. Pagi, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.